Saya Nurmiati Dewi Syafruddin sebagai moderator bersama dengan rekan-rekan hebat kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sangat relevan dalam bidang farmasi, yaitu pentingnya penggunaan obat rasional dalam masyarakat. Sekaligus kita akan belajar bersama tentang cara penggunaan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka dengan baik dan benar dalam karya ilmiah. Untuk membuka diskusi kita pada hari ini, kepada Saudari Ananda, bisakah Anda menjelaskan secara singkat mengapa tema penggunaan obat rasional ini sangat penting dalam bidang farmasi dan kesehatan masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan obat yang tidak tepat masih menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak masyarakat yang membeli dan mengonsumsi obat secara mandiri tanpa arahan dari tenaga kesehatan, tanpa memahami dosis yang benar, dan tanpa mengetahui efek samping yang diberikan oleh obat tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan pengobatan, resistensi antibiotik, hingga kerugian biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang obat rasional ini sangat penting, khususnya bagi kita sebagai calon tenaga farmasi. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Kak Ananda. Selanjutnya, untuk Kak Intan, sumber ilmiah apa saja yang digunakan kelompok kita dan mengapa sumber-sumber tersebut dipilih? Kami menggunakan 5 sumber yang semuanya dapat diakses dan diunduh secara daring, yakni dokumen resmi WHO 1985, Modul Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, 2 Jurnal Farmasi Indonesia 2022, dan Pedoman Ikatan Apoteker pada tahun 2014. Sumber-sumber ini relevan karena berasal dari lembaga otoritatif dan memuat data empiris yang langsung berikatan dengan kondisi penggunaan obat di Indonesia. Wah, sumber-sumber yang diberikan oleh Kak Intan tadi itu sangat relevan ya Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang dari Kak Firda, bisakah Anda menyampaikan kutipan langsung dari salah satu sumber tersebut dan jelaskan bagaimana kutipan langsung dapat memperkuat argumen ilmiah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kutipan langsung yang menjadi landasan ilmiah diskusi kita hari ini adalah kutipan dokumen langsung dan resmi dari WHO pada tahun 1985 yang bunyinya itu seperti penggunaan obat yang rasional mengharuskan pasien menerima obat sesuai kebutuhan klinisnya dalam dosis yang tepat untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya terendah bagi masyarakat dan mereka. Kutipan ini langsung kita pilih karena merupakan definisi resmi dari WHO yang tidak dapat diubah tanpa menggeser maknanya. Dengan mengutip langsung, argumen kita menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Kak Firda. Sekarang saya ingin mendengar mengenai kutipan tidak langsung atau prakarasa, di mana saya akan mempersilahkan kepada Kak Ayudia. Apakah bisa menjelaskan dan memberikan contohnya? Nah, di sini kita membahas prakasa, yang dimana prakasa itu bagaimana cara kita mengambil inti dari sebuah kalimat dalam sumber itu dan kita menuliskannya kembali menggunakan bahasa sendiri, tetapi tidak menggunakan tanda kutip. Namun sumber itu tetap wajib dicantumkan. Nah, seperti contoh pada kutipan langsung dari sumber Wulandari dan Rahmawardhani, Saintek Pharma 2022, di mana teksnya itu berbunyi 35,2% rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk self-medikasi, 86,1% RT menyimpan antibiotik yang diperoleh tanpa resep. Nah, di sini kutipannya itu berada di akhir kalimat dengan menggunakan tanda kurung Wulandari dan Rahmadani 2022 halaman 10. Nah, sedangkan pada kutipan tidak langsungnya dapat kita jelaskan contohnya berdasarkan data hasil penelitian dari Wulandari dan Rahmadani 2022, lebih dari sepertiga rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk pengobatan mandiri dan hampir 9 dari 10 diantaranya menyimpan antibiotik tanpa resep.
Sepertinya itu contoh prakasa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Kak Yulia. Sekarang saya masih ingin mendengarkan mengenai contoh dari kutipan tidak langsung oleh Kak Tiara. Apakah Kak Tiara bersiap untuk menjelaskan atau memberikan contoh kutipan tidak langsung itu lagi dari sumber yang lain? Tentu, saya akan memberikan contoh prafasa yang kali ini diambil dari penelitian pada mahasiswa kedokteran, di mana teks aslinya itu berbunyi, penggunaan obat secara swamedikasi sebanyak 67,9% rasional dan sebanyak 32,1% tidak rasional. Mahasiswa kedokteran perlu mendapat edukasi lebih terkait swamedikasi. Dalam kutipan Kuswinarti dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 138. Sedangkan kutipan tidak langsungnya dapat kita jelaskan seperti penelitian oleh Kuswinarti dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa kedokteran berpengetahuan baik tentang obat, namun masih terdapat setidaknya sepertiga yang melakukan swamedikasi tidak rasional, membuktikan bahwa pengetahuan saja belum cukup tanpa praktik yang benar. Wow, penjelasan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Kak Tiara. Nah, sekarang kan kita sedang melakukan podcast tentang farmasi edukasi nih Kak. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan lagi mengenai contoh prakarasa dari peran apoteker. Nah, Kakak apakah bisa menjelaskan itu lagi? Tentu, nah kali ini saya akan memberikan dari Pedoman Ikatan Apoteker Indonesia, di mana teks aslinya itu berbunyi, pengawasan penggunaan obat-obatan saat ini dilakukan dengan memperkenalkan istilah dagusibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka menjamin keamanan masyarakat. Dikutip dari IAI tahun 2014, sumber Ikatan Apoteker Indonesia 2014. Nah, sedangkan kutipan langsungnya itu bisa kita jelaskan dengan sebagai wujud nyata peran apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia memperkenalkan program Darusibu yang mengajarkan masyarakat cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang benar demi menjamin keamanan penggunaan obat. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Kak Tiara. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana penggunaan catatan kaki atau footnote yang biasanya kita lihat atau kita gunakan pada saat menulis karya ilmiah atau laporan yang angka-angka kecil yang tertulis di bawah laporan itu, di bawah halaman itu adalah itu kegunaannya apa saja Kak? Kemudian apa saja yang dimaksud oleh catatan kaki dan juga footnote yang dapat dijelaskan oleh Kak Firda? Terima kasih atas pertanyaannya. Catatan kaki atau footnote itu keterangan sumber yang ditulis langsung di bagian bawah halaman, ditandai dengan angka superscript dalam teks. Footnote wajib digunakan setiap kali kita mengutip baik langsung atau tidak langsung, serta saat mencantumkan statistik dari sumber lain. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Kak Firda. Sekarang saya ingin mengetahui apa saja fungsi dari penggunaan catatan kaki atau footnote yang akan dijelaskan oleh Kak Intan. Apakah Kak Intan bersedia untuk memberikan fungsinya? Nah, fungsinya agar pembaca dapat langsung menelusuri dan memverifikasi sumber yang kita gunakan. Dalam naskah ini, setiap footnote sudah dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses dan diunduh sebagai bukti referensi. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Kak Firda dan juga Kak Intan mengenai penjelasan tentang catatan kaki dan juga footnote. Sekarang kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir mengenai mengapa daftar pustaka sangat penting dalam menjaga kejujuran akademik dan mencegah plagiarisme. Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh Kak Ulfa. Bagaimana nih Kak Ulfa mengenai daftar pustaka? Baik, terima kasih pertanyaannya. Daftar pustaka adalah bukti bahwa karya ilmiah kita dibangun di atas sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
tanpa mencantumkan sumber penggunaan ide atau data orang lain dikategorikan sebagai plagiarisme, yaitu pengakuan karya orang lain sebagai karya sendiri yang merupakan pelanggaran etika akademik yang sangat serius. Dengan menulis daftar pustaka secara lengkap dan benar, kita memberikan penghargaan kepada penulis aslinya sekaligus membuktikan integritas akademik kita. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Kak Lufa. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung nih teman-teman. Di sini tadi teman-teman semuanya sudah menjelaskan mengenai cara penggunaan obat rasional dengan baik, cara penggunaan catatan kaki ataupun footnote dengan baik, begitupun dengan daftar pustaka. Sebagai penutup, kita telah mempelajari dua hal sekaligus hari ini. Pertama, bahwa penggunaan obat rasional yang mencakup ketepatan jenis, dosis, durasi, dan biaya adalah tanggung jawab bersama tenaga kesehatan dan masyarakat. Kedua, kita telah mempelajari mengenai cara penggunaan kutipan yang tepat, catatan kaki, dan daftar pustaka merupakan cerminan kejujuran dan tanggung jawab akademik sebagai calon tenaga kefarmasian. Terima kasih telah menyimak podcast Farmasi Edukasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.